开始吧。以陈少的修为，他的精神力应该还不够操控。输出都不能断。陈少，你放心，传说中的宝塔飞叶术，还有那真火融入，怎么可能炼制出7品的王丹来？收。 Halo semuanya, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari Wusen Jujai. Namun sepertinya pembahasan bos Qinchen kali ini akan sangat berbeda guys. Yakni pada episode 273 itu terdapat perubahan yang sangat luar biasa, yang itu mengenai karakter bos Qinchen yang kini terlihat berbeda. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama langsung saja kita masuki ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kini masih berlatar di penjara hitam. Terlihat kini situasi di sana seketika mulai berbalik. Bos Qinchen yang tadinya diremehkan kini menjelma menjadi sosok yang mengerikan dikala kedatangan sang raja yang menghormatinya. Semua orang tak terkecuali patriark keluarga Leng dan pangeran ketiga tak menyangka bahwa sebenarnya bos Qinchen merupakan sosok yang penting, bahkan kini dijaga oleh 3 papiliun dinasti Wei. Tak hanya itu, situasi ini jelas membuat sang pangeran mengatakan permintaan maaf hingga menjadi komandan Gu sebagai kambing hitamnya. Namun bos Qinchen yang telah mengetahui semuanya, lantas ia pun menanyakan mengenai kabar bahwa sang pangeran akan membawa teman wanitanya untuk menjadi selirnya. Mendengar itu kembali sang pangeran berdalih bahwa kabar yang kini tersebar luas itu merupakan sebuah jebakan oleh komandan Gu. Mendengar penjelasan itu, bos Qinchen akhirnya menyerahkan semua urusannya di tempat ini pada Raja Dinasti Wei. Dan tanpa diduga, sang raja akhirnya memutuskan untuk menghukum patriark keluarga Leng dan juga pangeran ketiga. Ketua Leng di sana masih saja mencoba untuk membela diri, berharap sang raja menghentikan proses hukuman kepadanya. Namun sang raja itu masihlah kekeh karena tindakan yang telah dilakukan patriark Leng itu ternyata sudah di luar batas. Setelah itu di sana sang raja kemudian memerintahkan kepada pengawalnya untuk segera mengantar sosok bos Qinchen. Dengan begitu bos Qinchen akhirnya pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita bos Qinchen akhirnya sampai di Papiliun Pil dan bertemu dengan semua temannya. Kedatangannya jelas membuat semua orang menjadi bahagia. Tak terkecuali salah satu wanita di sana tiba-tiba berlari dan memeluknya. Di sisi lain di tempat pangeran ketiga, di sana ia terlihat sangat kesal dan juga sangat marah dikarenakan kejadian hari ini yang mempermalukannya. Kejadian ini tentu membuat dirinya bertekad untuk membalas mengenai tindakan dari bos Qinchen. Di sisi lainnya di tempat leluhur keluarga Leng, sama halnya dirinya saat ini tengah merasa marah karena semua anak buahnya nyatanya tak bisa menghabisi bahkan menyinggung sosok bos Qinchen. Mereka saat ini jelas tak menyangka bahwa sebenarnya bos Qinchen mempunyai dukungan dari Papiliun Pil, Aula Senjata dan Tanah Bloodland. Jelas dengan adanya 3 kekuatan itu membuat baik keluarga Leng dan juga pangeran Liu jelas menjadi tak berkutik. Sang leluhur yang mengetahui hal itu kini juga mulai terus berpikir dan bertanya-tanya mengenai identitas sesungguhnya dari bos Qinchen yang bisa mendapat dukungan dari kekuatan itu. Singkat cerita, leluhur tetua Leng kemudian menemui sang raja. Dirinya menanyakan mengenai masalah yang menimpa patriark keluarga Leng. Sang raja lantas menjawabnya bahwa Leng Peipan sebelumnya telah tertangkap basah yang telah melakukan campur tangan dengan kasus divisi penjaga kota. Dengan begitu, menurut aturan yang berlaku, patriark keluarga Peng dinyatakan bersalah dan harus dihukum. Leluhur tetua Leng akhirnya mengerti dengan situasinya kali ini. Namun dirinya masihlah tak menyerah dan bahkan ia menanyakan mengenai syarat agar patriark keluarga Leng bisa dibebaskan. Sang raja akhirnya memberikan sebuah syarat yang harus dipenuhi, yakni sang leluhur diharuskan mencari semua bahan obat yang telah dituliskan oleh bos Qinchen.
Yang itu adalah buah permilion di tingkat 7, rumput hati naga di tingkat 7, dan daun semanggi ungu di tingkat 6. Bahan obat yang telah dituliskan ternyata memiliki kelangkaan yang luar biasa. Meski begitu, leluhur keluarga Leng tentu akan mencarinya dan membebaskan patriark keluarga Leng tersebut. Perlu diketahui, leluhur keluarga Leng merupakan sosok terkuat dari keluarganya, yang dimana ia saat ini berada pada tingkatan Martial King. Setelah itu Shin kemudian berpindah di aula senjata. Di sana terlihat ada bos Qin Chen yang seperti biasa selalu bersantuy. Tak berapa lama di sana kemudian muncul ketua aula yang langsung menyapanya. Tak hanya itu, ketua aula di sana juga berniat memberikan sebuah pedang yang tempo lalu diperlihatkan kepadanya. Namun bos Qin Chen tidaklah menghiraukannya dan dirinya malah langsung memberikan gulungan penempaan yang sangatlah legendaris. Tentu ketua senjata seketika menganga dan sangat bahagia dengan gulungan itu, yang dimana gulungan yang dia idamkan ternyata menurut bos Qin Chen itu hanyalah teknik penempaan biasa. Namun meski begitu, ketua senjata itu masihlah sangat bangga dan bahagia dengan teknik yang diberikannya itu, yakni teknik kondensasi api dingin ternyata merupakan salah satu teknik rahasia yang dikatakan telah musnah. Dengan begitu, kemunculannya hari ini itu dapat dikatakan sebagai keajaiban bagi aula senjatanya. Setelah kesepakatan selesai, bos Qin Chen kemudian pergi ke tanah Bloodland. Di sana, bos Qin Chen terlihat tengah mentransfer pengetahuannya kepada ketua Bloodland. Dirinya yang telah mendapatkannya, lantas ia pun berjanji akan melindungi bos Qin Chen bahkan dengan nyawanya. Bos Qin Chen yang mendengarnya juga tak tinggal diam. Dirinya kali ini juga menjanjikan teknik Bloodland yang lain yang tentu akan diberikan di masa depan. Dan kali ini bos Qin Chen kemudian kembali ke Pavilion Pil. Di sana kali ini ia telah mendapatkan semua bahan obat yang telah didapatkan oleh keluarga Leng. Dengan adanya obat itu, bos Qin Chen berniat untuk menerobos ke ranah martial venerable. Namun bos Qin Chen masihlah belum percaya diri guys. Karena memang pemurnian bahan obat yang akan dilakukan itu memang sangatlah sulit. Yakni pil yang akan disempurnakan adalah pil raja di tingkat 7. Perlu diketahui bahwa pil raja di tingkat 7 menurut teori itu hanya bisa disempurnakan oleh seorang alkemis di tingkat Martial King. Dengan begitu, bos Qin Chen berniat bekerja sama dengan Zhou Qingpeng dalam penyempurnaannya. Tak lama setelah itu, di sana muncul sosok ketua pavilion yang kini terlihat sumringah. Ternyata dirinya sangat senang dan bahagia mengenai pemberian teknik rahasia bos Qin Chen yang telah menyelamatkannya. Namun seperti biasa, bos Qin Chen hanya menyebutkan bahwa teknik yang ia berikan itu masihlah belum apa-apa. Namun tetua pavilion itu masih saja terus mengeluhkan mengenai teknik yang diberikannya itu. Karena menurutnya masalah yang ia hadapi itu bermula dikala dirinya diusir dari domain Beitian. Dan jika ingin kembali tentu Zhou Qingpeng diharuskan untuk menjadi alkemis raja di tingkat 7. Semua cara dan semua usaha telah ia lakukan, namun hal itu masihlah sia-sia karena nyatanya dirinya tak pernah bisa menembus ranah Martial King. Dan kali ini kedatangan dari bos Qin Chen itu membuat harapannya menjadi terbuka lebar. Karena dengan teknik yang diberikannya itu, Zhou Qingpeng akhirnya perlahan bisa mulai berlatih untuk menembus ranah Martial King. Namun dari semua penjelasan Zhou Qingpeng, bos Qin Chen lantas penasaran dengan kesalahan yang dibuat Zhou Qingpeng di domain Beitian. Yakni hal itu berkaitan dengan istana Piao Miao, di mana di tempo lalu Zhou Qingpeng menyebutkan bahwa dirinya telah menyinggung murid tetua cabang istana Piao Miao. Kesalahan yang telah ia perbuat ternyata sang guru pun tak berdaya hingga akhirnya ia pun diusir ke tanah 100 dinasti. Mendengar itu bos Qin Chen merasa penasaran mengenai Pavilion Pil yang kini tunduk pada istana Piao Miao. Dan ternyata Zhou Qingpeng menyebutkan mengenai istana Piao Miao yang merupakan kekuatan terbesar dan terkuat saat ini. Dengan begitu semua divisi dan semua kelompok diharuskan untuk tunduk pada istana itu.
Bos Qinchen akhirnya juga menyadari bahwa sosok di balik istana itu yakni adalah Sang Nguan Xier. Setelah perbincangan itu, Bos Qinchen kemudian meminta pada ketua Zhou untuk segera menyiapkan tempat untuk memurnikan pil. Mendengar itu, Zhou Qingpeng langsung bergegas untuk segera menyiapkannya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di tempat pemurnian. Tak hanya itu, ketua Zhou di sana juga memberikan semua bahan obat yang dibutuhkannya. Tanpa banyak basa-basi lagi, Bos Qinchen menyebutkan bahwa dirinya saat ini akan melakukan formasi pil dasar. Mendengar itu, kembali ketua Zhou menjadi sangat terkejut karena formasi yang dikatakan Bos Qinchen itu merupakan sebuah formasi yang telah lama menghilang. Meski begitu, ketua Zhou masihlah tak percaya Bos Qinchen bisa menggunakan teknik tersebut karena memang menurut teori formasi-formasi itu hanyalah bisa dipraktekkan oleh seorang alkemis di tingkat Martial King. Namun tanpa diduga, ketua Zhou tiba-tiba kembali terkejut karena ternyata Bos Qinchen bisa mempraktekkan teknik formasi itu dengan kekuatan spiritual yang mengerikan. 他的精神力应该还不够操控，怎么可能？如此恐怖的精神力！ Lagi-lagi dan lagi, Zhou Qingpeng di sana masih terus terkejut. Yang kali ini ia melihat Bos Qinchen menggunakan sebuah api peleburan yang legendaris. 这难道就是传说中的宝塔飞叶术？ Di sela pemurnian mereka, scene kemudian berpindah. Terlihat leluhur keluarga Leng yang kini tengah marah besar. Jelas masalah yang menimpanya kali ini itu sangatlah memalukan. Dengan begitu dirinya tak mau tahu dan memerintahkan kepada Patriark Leng untuk segera menghabisi Bos Qinchen. Yakni dirinya memerintahkan untuk meracuni Bos Qinchen. Scene kemudian kembali. Di sana momen dimana kemunculan pil di tingkat 7 jelas akan segera hadir. Sosok Bos Qinchen yang hanya di ranah Martial Ancestor itu ternyata mampu membuat pil di tingkat 7. Perlahan pil pun mulai terbentuk dan akhirnya keluar. Membuat pil raja di tingkat 7 akhirnya selesai disempurnakan. Bos Qinchen di sana juga memberikan satu buah pil kepada ketua Zhuo. Namun awalnya tetua Zhuo enggan menerimanya karena memang pil yang ada di tangannya memanglah sangat berharga. Namun Bos Qinchen masih kekeh dan mengingatkan mengenai impian dari ketua Zhuo yang menginginkan untuk menerobos ke ranah Martial King. Dengan begitu ketua Zhuo pun akhirnya menerimanya dan cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan untuk mengawal Donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam para jagoan.